Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu hebat, para guru yang masih antusias mengikuti web workshop guru menulis. Menanggapi tadi dari manipulasi dari keynote speaker Bapak Kepala Dinas kita yang luar, bahwa guru itu harus menulis, apalagi dengan berhubungan dengan kenaikan pangkat. Tadi ada satu yang disampaikan kalimat yang sangat luar biasa motivasinya, yaitu guru harus menulis sendiri, jangan meminta menuliskan orang lain. Itu tidak sesuai dengan pri ke karya tulis ilmiahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru hebat, pada materi sesi kedua hari pertama ini, bagaimana Ibu akan dipandu atau diberikan sebuah pengetahuan tentang cara menulis penelitian karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Budi Suwardirman. Bapak Dr. Budi Suwardirman ini seorang yang luar biasa. Beliau adalah Kepala SMPN 2 Garut periode tahun 2012 sampai sekarang. Kemudian dosen STAI Siliwangi Garut, dosen STKIP atau IP Garut, tutor di UT UPJJ Bandung. Kemudian pengalaman organisasi beliau luar biasa juga, Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia Cabang Kabupaten Garut, pengurus Asosiasi Guru Penulis AGP Kabupaten Garut, dan yang lainnya adalah staf ahli dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut, Ketua Komunitas Sri Mangganti Garut tahun 2002 sampai sekarang. Kemudian prestasi beliau diantaranya adalah juara 2 kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi Jawa Barat. Selanjutnya penyampaian diserahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya sering mengatakan bahwa saya sering mengikuti kegiatan pelatihan terkait dengan penulis, tapi sampai saat ini belum menulis. Mudah-mudahan hari ini bulan Bapak tergerak artinya untuk terus menulis karena bagaimanapun juga guru profesional itu salah satu cirinya adalah bisa dan biasa menulis. Dan Bapak, mengapa menulis PTK itu mudah? Yang pertama, karena PTK itu bukan merupakan penelitian seperti dalam yang kita selama ini. Kita sering membayangkan sebuah penelitian sama dengan ketika kita menulis skripsi misalnya, atau menulis tesis, disertasi. Padahal sebenarnya PTK itu tidak seperti itu. PTK itu berangkat dari hal yang kecil yang biasa kita lakukan di kelas yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu guru sebagai guru, baik di TK, SD, SMP, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berbasis pada apa yang dilakukan guru. Kita tahu bahwa yang dalam guru itu apa? Ya, tugas sehari-hari itu mengajar, mendidik, membina. Ya. Kaitan dengan mengajar tentu saja banyak persoalan, banyak permasalahan yang harus segera diantisipasi. Nah, sebenarnya guru di usia itu sudah melakukan upaya sebenarnya. Ketika Bapak dan Ibu guru misalnya menerapkan model pembelajaran, kemudian hasilnya kurang memuaskan, tentu saja ada upaya perbaikan, ya, dari sisi modelnya, media, dan lain sebagainya. Itu sudah ada upaya. Namun upaya itu tidak pernah didokumentasikan, tidak pernah dituliskan dalam bentuk karya tulis. Ini masalah yang sangat terjadi di guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, PTK itu sederhana, ya, tidak harus bagaimana tempat yang dijadikan penelitian, ya, settingnya sederhana, ya, tidak memerlukan waktu yang banyak. Kemudian yang keempat, melibatkan banyak jawab. Ketika kita melakukan penelitian yang akan bahas, tentu saja ada teman-teman yang dilibatkan, dari mulai kepala sekolah sampai guru-guru yang kita akan libatkan ketika mengobservasi apa yang kita lakukan dalam penelitian itu. Kita sering mendengar istilah PTK, yang hampir setiap pelatihan PTK. Bahkan ketika Bapak dan Ibu mau menunjukkan dari pangkat, ya, salah satu syaratnya harus menulis PTK.
Sebenarnya apa PTK itu? Ada 3 kata kunci dalam PTK. Yang pertama penelitian, kemudian tindakan, dan yang ketiga adalah kelas. Penelitian itu suatu proses mencermati persoalan, bagaimana persoalan itu dipecahkan, diselesaikan, ya, berdasarkan metode ilmiah. Kemudian tindakan, apa yang dilakukan guru untuk memecahkan masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini kaitannya dengan doktrin yang dilakukan guru. Kemudian yang ketiga, nah selama ini kita memandang bahwa kelas itu ruangan yang terbatas 7x9. Padahal hakikatnya kelas itu kelompok siswa yang sedang belajar. Jadi artinya bisa di mana? Bisa di kelas yang selama ini kita bayangkan, ruangan, kemudian bisa di lapangan upacara, bisa di mana pun terjadi proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan PTK itu apa? Tujuan yang paling penting adalah presensi kan enggak jam 8 ini kan? Pelayanan pembelajaran yang dilakukan guru. Perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Itu kunci. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru melakukan penelitian tindakan kelas, itu pada hakikatnya guru yang bersangkutan sedang meningkatkan layanan profesional. Bagaimana sebuah proses pembelajaran yang bermutu didapatkan oleh guru. Keunggulan PTK yang pertama, guru tidak harus meningkatkan atau meninggalkan tempat kerja. Guru tidak harus meninggalkan tempat kerja. Jadi tidak akan mengganggu tugas pokok Bapak Ibu guru di sekolah ini. Kemudian guru dapat merasakan hasil tindakannya. Apa yang dirasakan oleh guru? Tentu saja prestasi belajar siswa menjadi meningkat, proses pembelajaran menjadi bermutu, tingkat partisipasi siswa semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat merasakan hasil treatment. Kemudian karakteristik PTK. Pertama, permasalahan praktis di kelas. Apa itu permasalahan praktis di kelas? Ya, terkait dengan efektivitas pembelajaran, ya. Tingkat partisipasi siswa, keaktifan siswa. Kemudian PTK juga kolaborasi, melibatkan semua pihak, dari mulai sekolah, guru, ya, siswa, guru sebagai observer, teman sejawat. Kemudian yang ketiga ada upaya perbaikan, peningkatan. Jadi di PTK itu ada upaya-upaya perbaikan pembelajaran. Perbaikan mutu pembelajaran yang pada akhirnya akan berdampak pada hasil pembelajaran. Ya, semakin baik proses pembelajarannya, maka akan semakin baik hasilnya. Semakin bermutu prosesnya, maka akan semakin baik hasilnya. Kemudian tidak untuk digeneralisasikan. Maksudnya bahwa kesimpulan dari penelitian dengan kelas itu tidak berlaku untuk sekolah yang lain. Karena ini hanya berlaku untuk kelas yang menjadi tahap Bapak dan Ibu guru, di mana Bapak Ibu guru mengajar. Kemudian tidak perlu populasi dan sampel. Kemudian tidak kena kelompok eksperimen dan kontrol, ya, karena hanya satu kelas. Kemudian proses penelitian melalui siklus, dari mulai merencanakan, melaksanakan, mengobservasi dan merefleksi. Bidang garapan PTK, ya, apa yang bisa dijadikan penelitian tindakan kelas? Masalah apa? Di mana posisinya masalah itu? Pertama, masalah belajar siswa. Minatnya, keaktifannya, motivasinya, prestasinya. Kemudian yang kedua, strategi mengajar. Ini dari sisi gurunya. Strategi yang diterapkan oleh guru. Kemudian modelnya. Ya. Kemudian prosedur evaluasi, pengembangan sikap dan nilai, media pembelajarannya. Ketika guru menerapkan media pembelajaran, kemudian media itu ternyata tidak efektif, tentu saja media itu akan diubah, akan diganti, modifikasi. Kemudian lingkungan belajar, ya, lingkungan belajar yang mendukung siswa untuk belajar. Itu juga bisa dijadikan PTK ketika ditemukan permasalahan di posisi itu, ya, di yang itu. Kemudian materi pembelajaran dan yang terakhir implementasi kurikulum. Bagaimana tahapan
penyusunan PTK atau pelaksanaan PTK. Pertama berangkat dari persoalan kecil. Ketika Bapak Ibu guru menemukan hasil belajar berapa puluh persen tidak memenuhi KKM, tentu saja ada rasa gelisah dari Bapak Ibu guru, ada sebuah pertanyaan besar, mengapa hampir 80% hasil pembelajaran saya siswa tidak memenuhi KKM. Nah, kegelisahan itu jadi tolak ukur untuk memunculkan permasalahan. Kemudian yang kedua, rencanakan penelitian tindakan secara cermat, ya. Masalah kelas, rekan yang terlibat, bantuan atau konsultan. Jadi kita harus merencanakan siapa yang terlibat, ya. Kemudian kelasnya di mana, rekan yang terlibat siapa, kemudian siapa yang bisa diajak konsultasi untuk pelaksanaan PTK tersebut. Kemudian susun jadwal yang realistik. Ya. Susun jadwal yang realistik dari mulai pengumpulan data sampai ke pengolahan data, ya. Kemudian melibatkan pihak lain. Nah, pihak lain yang dimaksud di sini bisa kepala sekolah, bisa guru teman sejawat, guru yang satu mapel dengan kita, atau guru yang satu rumpun dengan kita, dengan ibu dan bapak. Mengapa harus satu rumpun atau mengapa harus satu mata pelajaran, supaya nanti bisa mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan kemudian yang keenam, ciptakan sistem umpan balik. Jadi umpan balik ini penting untuk terus meningkatkan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, baik dari kepala sekolah, teman sejawat atau rekan yang lainnya. Kemudian buatlah jadwal penulisan, ya. Setelah data terkumpul, setelah penelitian dilaksanakan, tentu saja itu merupakan data yang harus segera dilaporkan dalam bentuk salah satu ciri PTK, yaitu penelitian dalam bentuk siklus, ya. Bagaimana siklusnya? Dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan, kemudian refleksi. Ya. Itu siklus pertama. Hasil refleksi menunjukkan bahwa di siklus pertama belum puas, belum menunjukkan hasil yang maksimal, belum sesuai dengan tujuan kita, tentu saja kita merencanakan kembali untuk masuk ke siklus kedua, ya. Sama dengan siklus pertama, merencanakan, melaksanakan, pengamatan, refleksi, dan selanjutnya. Nah, apa yang dilakukan pada saat kita merencanakan PTK? Ini kaitan dengan pertanyaan apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan itu dilakukan, serta indikator keberhasilan seperti apa. Termasuk di dalamnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP-nya seperti apa. Kemudian tahap 2, tindakan. Tindakan itu tentu saja, ya, pelaksanaan sesuai dengan rencana. Bapak dan Ibu guru melakukan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah direncanakan. Di sana ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kemudian tahap ketiga, tahap pengamatan. Nah, ini dilakukan oleh teman sejawat yang posisinya sebagai observer, ya, dengan berbekal instrumen, bisa itu lembar observasi, daftar checklist, dan lain sebagainya, untuk memantau, melihat proses yang terjadi ketika Bapak Ibu guru mengajar. Kemudian tahap keempat, refleksi, ya, kegiatan mengemukakan implementasi rencana tindakan. Di dalam refleksi ini kita melakukan diskusi dengan observer sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh kita. Apakah sudah sesuai dengan tujuan, sudah sesuai dengan rencana kita. Ketika hasil refleksi memutuskan bahwa proses pembelajaran itu belum maksimal, berarti penelitian harus dilanjutkan ke siklus kedua. Merencanakan penelitian tindakan kelas. Ya. Ini sama halnya dengan penelitian pada umumnya.
Yang pertama, menetapkan fokus masalah. Ya. Kita harus pandai-pandai mencari masalah. Harus pandai-pandai memunculkan masalah. Ya. Dari mana? Dari hasil refleksi terhadap kinerja siswa, guru, proses belajar mengajar, hasil belajar siswa. Gitu kan. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu guru di dalam melaksanakan tugas profesinya sering menemukan permasalahan di kelas terkait dengan proses belajar mengajar. Nah, masalah-masalah itu jangan dibiarkan menumpuk, tapi cepat diambil solusinya dalam bentuk PTK. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah. Apa yang terjadi sekarang? Apakah yang terjadi sekarang mengandung permasalahan? Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya? Saya memilih untuk menguji cobakan gagasan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika Ibu dan Bapak guru mengajar di kelas. Yang ketiga, menganalisis masalah. Tentu saja Ibu dan Bapak ketika mengidentifikasi masalah, banyak masalah yang diidentifikasi oleh kita. Tapi masalah apa yang penting? Masalah mana yang segera diselesaikan? Oleh karena itu, yang pertama, pilihlah masalah yang paling penting, yang paling urgens, ya. Hindari masalah di luar kemampuan. Kemudian pilihlah masalah berskala kecil dan terbatas. Masalah mana yang perlu diprioritaskan? Apakah penguasaan operasi matematika misalnya, membaca peta buta, penguasaan cara membuat pantun atau sindiran? Terserah, tergantung Bapak dan Ibu masalah apa yang terjadi di kelas. Kemudian usahakan bekerja kolaboratif, bekerja sama dengan teman sejawat supaya wawasan kita bertambah, kemudian permasalahan juga semakin tajam sehingga fokus penelitian lebih terarah. Kemudian yang keempat, merumuskan masalah. Rumusan masalahnya biasanya berupa pertanyaan. Misalnya, apakah model sastra efektif untuk mengajarkan pantun dalam bahasa Indonesia ketika Bapak Ibu guru misalnya mengambil model sastra dalam menyusun pantun? Karena selama ini misalnya ada masalah dari sekian siswa masih banyak siswa yang belum bisa menyusun pantun misalnya. Kemudian apakah model nyanyian dapat memudahkan siswa dalam menghafal doa-doa pendek? Sebab kalau langsung doa-doa pendek diberikan kepada siswa, berdasarkan pengalaman guru PAI, sulit untuk dihafal. Tapi dengan diubah dalam bentuk syair, biasanya anak mudah menghafal. Next. Kemudian merencanakan tindakan. Ya, Ibu dan Bapak guru juga ketika melakukan PTK perlu merumuskan hipotesis tindakan. Untuk pegangan kita, apakah treatment yang kita lakukan itu tercapai atau tidak, baik atau tidak, ya. Misalnya, jika model bengke sastra diterapkan dalam pembelajaran pantun, maka siswa akan mudah menyusun pantun. Ya, jika model nyanyian efektif digunakan dalam mengajarkan doa-doa pendek, maka siswa akan mudah menghafal doa-doa pendek. Next. Kemudian menganalisis kelayakan hipotesis tindakan. Perlu memperhatikan kemampuan dan komitmen guru selaku aktor PTK, fasilitas dan sarana pendukung, iklim belajar di sekolah. Jadi ketika kita menentukan hipotesis, banyak hal yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian persiapan tindakan. Ya, buat skenario implementasi tindakan. Ini biasanya akan tergambar di RPP dan Bapak ya. Ketika kita atau Ibu dan Bapak mau menggunakan model jigsaw misalnya, skenario harus tergambar di RPP. Ya, sintaknya harus tergambar, polanya harus tergambar, ya, sehingga jelas tahapannya. Kemudian siapkan fasilitas dan sarana pendukung, ya, misalnya alat perekam dan lain sebagainya. Kemudian tentukan cara merekam dan menganalisis data. Lakukan simulasi pelaksanaan tindakan. Next. Nah, kemudian melaksanakan tindakan dan observasi. Yang pertama, pelaksanaan tindakan. Pada prinsipnya, pelaksanaan tindakan ini menerapkan apa yang telah direncanakan, disimulasikan dalam situasi yang aktual di kelas. Ya. Jadi ketika Ibu dan Bapak mengajar di kelas dalam konteks PTK sebenarnya itu pelaksanaan dari sebuah rencana, ya. Kemudian observasi itu merekam apa yang terjadi di kelas, ya. Dalam hal ini
yang biasa kita lakukan itu menggunakan teman sejawat dengan berbekal tadi saya katakan instrumen penelitian ya. Kemudian ada diskusi balikan ya. Diskusi balikan itu kita diskusi dengan observer atau dengan siapapun, dengan konsultan terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan supaya lebih banyak masukan untuk perbaikan selanjutnya. Next. Kemudian analisis dan refleksi. Nah, analisis data ya, ada proses penyederhanaan, seleksi, pemokusan, pengabstraksian, data mentah menjadi informasi bermakna, kemudian dibuat matrik, grafis ya, sehingga orang mudah membaca. Mudah membaca perbandingan, perbedaan dari siklus ke siklus. Peningkatan prestasinya seperti apa, aktivitas siswanya seperti apa, itu akan kelihatan jelas di dalam bentuk matrik biasanya atau grafik ya atau narasi. Kemudian refleksi, mengkaji keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sementara untuk menentukan tindak lanjut dalam mencapai tujuan akhir atau tujuan sementara lainnya. Nah, ini tadi sudah saya katakan bahwa refleksi itu melihat kembali apa yang sudah Ibu dan Bapak lakukan. Next. Nah, Ibu dan Bapak, tindak lanjut ya. Jika masalah belum tuntas, maka PTK harus dilanjutkan pada siklus berikutnya dengan prosedur yang sama, merencanakan, melaksanakan, mengobservasi dan refleksi. Nah, ini observasi ya bisa macam-macam, ada observasi terbuka, terfokus ya. Sama halnya dengan penelitian ketika kita menulis skripsi misalnya. Kemudian kriteria observasi ya, peningkatan proses pembelajaran, hasil belajar, keterlibatan warga sekolah dalam tindakan perbaikan. Kemudian alat bantu observasi bisa angket, bisa daftar pertanyaan, bisa daftar checklist, alat rekam elektronik dan lain sebagainya. Next. Nah, ini Ibu dan Bapak sistematika PTK ya. Dari mulai halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, daftar gambar. Yang biasa, yang standar kita lakukan. Tapi ketika Ibu dan Bapak misalnya mengikuti lomba, kadang-kadang sistematikanya berbeda, tapi pada prinsipnya sama. Ya. Kemudian pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian landasan teori, landasan teori. Ya, saya belum bisa menyebutkan teori-teori apa karena ini kaitannya dengan masalah yang akan kita teliti ya, yang bisa dimunculkan dalam landasan teori ini. Kemudian metodologi penelitian, ada subjek penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, validasi data, cara pengamatan, analis data, indikator kinerja. Nah, ini pembahasan tiap-tiap babnya. Lanjutkan Pak, next, dilewat. Nah, ini bab 1, apa yang harus ada di bab 1? Ya, rumusan latar belakang masalah, Ibu dan Bapak, coba dideskripsikan data faktual awal yang menunjukkan terjadinya masalah. Ya. Apa, mengapa? Kemudian tempat pentingnya masalah, sejauh mana pentingnya masalah itu. Ya. Segera dipecahkan dengan cara yang dilakukan, cara apa? Uraikan bahwa masalah yang diteliti benar-benar nyata, benar-benar dirasakan, dan berada di kewenangan guru atau peneliti. Uraikan bahwa masalah tersebut problematik, mendesak, diselesaikan. Apa dampaknya jika tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan. Masalah itu penting diteliti, uraikan manfaat jangka pendek dan lain sebagainya. Jadi Ibu dan Bapak, di dalam latar belakang masalah ini tidak harus panjang-panjang. Yang penting substansi dari apa yang harus ada di latar belakang itu ada. Ya. Biasanya tim penilai itu tidak tergoda dengan paragraf yang panjang-panjang, kecuali Bu Nunung. Ya, yang penting substansinya ada. Ya, saya pernah menilai
PTK hasil karya teman-teman kita yang latar belakangnya panjang, tapi substansi yang harus ada di latar belakang itu tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua di bab pendahuluan itu rumusan masalah. Nah biasanya rumusan masalah itu dituliskan dalam bentuk pertanyaan berdasarkan latar belakang. Misalnya, apakah model induktif dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran apresiasi cerpen di kelas 7 SMP 2 Garut? Dan lain sebagainya, tergantung nanti masalahnya apa. Ya. Kemudian tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Biasanya berupa kalimat pernyataan. Contoh, misalnya ingin mengetahui peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran apresiasi cerpen di kelas 7 SMP 2 Garut. Ingin mengetahui prestasi siswa dalam penulisan cerpen dan lain sebagainya. Manfaat penelitian bagi siswa, guru, dan komponen lainnya. Bagi siswa, meningkatkan prestasi siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan lain. Ada teori terkait dengan judul apresiasi cerpen di kelas 7 SMP Negeri Garut melalui penerapan model induktif. Nah, kalau kita lihat variabel dari judul ini, keaktifan dalam pembelajaran dan model induktif. Maka teori yang dibahas minimal atau paling tidak ada teori pembelajaran, ada teori aktivitas belajar, ada teori model, ada teori model induktif. Ya. Variabel-variabel itu yang harus ada di landasan teori minimal. Kemudian yang kedua ada usaha peneliti memberikan argumen teoritis bahwa tindakan tersebut dukung referensi yang relevan dengan masalah. Kemudian ada aksi tertentu dimungkinkan dapat meningkatkan mutu KBM, dimungkinkan dapat meningkatkan mutu KBM. Ya. Next, Pak. Kemudian bab 3, apa yang harus ada di bab 3? Ya, ada subjek dan waktu penelitian. Ya, uraikan di kelas mana, di kelas berapa penelitian tersebut dilakukan, berapa jumlah siswanya, kapan penelitiannya. Kemudian ada setting penelitian, di sekolah mana penelitian dilakukan, ada prosedur, ya, desain penelitian, sebutkan uraikan rancangan penelitian atau cara-cara pokok penelitian, siklus. Di poin ini ada siklus, jelaskan tiap-tiap siklus apa. Kemudian sumber data dari mana sumber data diperoleh? Dari siswa, dari guru. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data. Ya, ada instrumennya, ada tekniknya. Misalnya teknik tes, instrumennya apa? Soal tes. Observasi, instrumen soal tes, lembar observasi. Ya. Kemudian yang keenam, pengumpulan data. Uraikan langkah-langkah pengumpulan data itu seperti apa dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian validasi data untuk melihat apakah data yang dihasilkan oleh kita itu sudah valid atau belum. Bisa dengan cara-cara member check, triangulasi, audit trial, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian cara pengamatan, uraikan cara-cara pengamatan yang dilakukan observer dan peneliti. Kemudian analisis data, uraikan data yang akan dianalisis, cara analisisnya, dampak. Jadi di bab 3 itu lebih mengarah kepada bagaimana penelitian itu dilakukan. Bagaimana penelitian itu dilaksanakan oleh peneliti. Next. Kemudian bab 4. Bab 4 itu sudah mengarah kepada hasil penelitian dan pembahasan. Ada 3 poin yang harus ada di bab 4 ini. Yang pertama, deskripsikan setting penelitian. Berikan gambaran kondisi lapangan saat tindakan dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif tentang semua aspek yang dapat direkam pada waktu penelitian. Kemudian yang kedua, hasil penelitian disajikan, ya, setiap siklus disajikan, hasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa, bisa dalam bentuk diagram, grafik, tabel, narasi, ya. Kemudian yang ketiga, pembahasan itu merupakan rangkuman penelitian dari seluruh siklus dan semua aspek, ya, diformulasikan dalam bentuk tabel, grafik, serta dibahas tiap-tiap aspek yang diketahui adanya peningkatan. Ada penafsiran dari seorang peneliti, ya, di dalam pembahasan ini. Ada analisis dari seorang peneliti. Kemudian next. Kemudian bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kemukakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis bab 4 dengan memperhatikan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, biasanya kesimpulan itu jawaban dari permasalahan, dari rumusan masalah, ya, atau jawaban dari hipotesis tindakan, ya. Dan saran itu dari kesimpulan, ya. Ketika
model bengkel sastra efektif untuk mengajarkan cerpen, maka sarannya model sastra harus digunakan. Itu secara sederhana seperti itu. Ya. Next. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Ibu dan Bapak sudah familiar dengan penulisan daftar pustaka. Itu ada mode MLA, Modern Language Association, dan apa American Psychology Association. Ya, silahkan pilih. Tapi pada prinsip sama. Ya, teknik penulisan daftar pustaka KTI yang berlaku di dunia keilmuan di Indonesia. Next, Pak. Nah, lampiran-lampiran apa yang harus dilampirkan dalam PTK kita? Yang pertama, instrumen penelitian. Ada angket, ada soal tes, ada lembar observasi, kemudian catatan-catatan hasil observasi dari observer. Itu juga perlu. Kemudian yang tak kalah pentingnya, foto-foto pembelajaran. Ketika siklus pertama seperti apa, kedua, ketiga, dan dokumen lain yang dianggap perlu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini contoh judul PTK ya, tapi saya tidak menyarankan bahwa Ibu dan Bapak menyusun atau membuat judul dulu, tapi yang penting bagaimana Bapak dan Ibu mencari masalah dulu ya, sebab judul itu diturunkan dari permasalahan. Hanya saya ingin memberikan contoh saja. Misalnya ada judul begini, penerapan model aktif berbasis pertanyaan pancingan dalam pembelajaran apresiasi dongeng di SMP, penelitian tindakan kelas 9 SMP 2 Bayongbong, pembelajaran konsep panas dengan model konstruktivisme di sekolah dasar, upaya meningkatkan pemahaman tentang tekanan udara melalui siklus belajar dengan menggunakan alat IPA sederhana. Ini judul-judul yang sering kita temukan dalam penelitian tindakan kelas. Next. Nah, ini Ibu dan Bapak ada ungkapan pok, pek, prung. Pok itu apa? Dalam bahasa daerah, bahasa Sunda ya, teman-teman dari luar Jawa Barat, mohon maaf nih. Pok, katakan hari ini, ya kita sedang berkata-kata hari ini tentang PTK dan lain sebagainya. Tadi Pak Ajang juga. Pek, laksanakan, dan prung hari ini juga kita segera harus menulis, ya, menulis dan menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.